kebiasaan. Sebagai contoh, apakah Anda hadir di sini itu kemudian langsung begitu saja Anda duduk di kursi itu? No. Apakah kalau saya saat ini cuma punya deposito kurang dari 300 juta itu terjadi begitu saja? Tidak. Karena ada melalui proses. Tapi sebenarnya keadaan saat ini kan sebetulnya ada asbabnya, sebab-sebabnya. Atau tingkah laku saya, atau mungkin ini dalam bahasa yang modernnya jadi apapun kebiasaan pasti ada perbuatan sebelumnya. Kalau Bapak, Mas, perbuatan sebelumnya Anda duduk di sini Pak, bertanya sama tugasnya. Oke. Setelah itu, setelah baru masuk. Selalu ada seperti itu. Ibu misalkan saja, anaknya sekarang kok kemudian putranya sudah umur berapa? 11 tahun, gitu ya. Sekarang anak saya itu pakai berbahasa Inggris. Apa maksudnya? Kalau saat ini saya misalnya istri saya nyeleweng, apa sih action saya? Saya cuma punya kendaraan espas. Ya ternyata saya memang malas bekerja. Kalau saya rajin bekerja, mungkin bukan espas lagi, meningkat Luxio, and so on. Artinya apa? Struktur kejadian seperti ini selalu. Apapun kondisi saat ini, apapun, IP saya ternyata tidak sampai 3,5. Perbuatan saya seringkali tidak mengerjakan tugas dosen, seringkali tidak masuk, dan seterusnya. Kalau belajar sistem SKS sebut apa? Sistem kebut sudah tahu. Action. Suara saya terdengar dari belakang? Dengar. Oke. Baik. Keadaan saya kesifat itu karena perbuatan saya tidak menyingkirkan kabur. Action Anda, perbuatan Anda selama ini yang menyebabkan Anda pada kondisi saat ini itu merupakan buah dari sesuatu. Jadi Anda melakukan action sehingga menghasilkan sesuatu. Keadaan saat ini sebetulnya adalah buah dari tadi sudah ada yang nyebutkan ke niat saya. Coba saya sering kalau di depan mahasiswa yang sudah mau masuk, sudah masuk, siapa di antara kalian yang ingin nanti lulusnya IPK minimal 3,9? Oh, semua. Itu cuma niat. Kemudian siapa yang mempunyai komitmen menyisihkan waktu untuk belajar tiap hari minimal 2 jam? Tidak ada yang akan. Artinya cuma niat, tidak ada keputusan action untuk menunjukkan niat. Good. Niat tanpa keputusan berapa banyak Bapak Ibu coba?
Anda cuma niat saja. Oh, aku habis ini akan semakin kerja keras. Hujan sedikit mau saya sekolah. Aku mau belajar, semakin giat. Begitu kemudian diajak tawaf ke mall, gitu, wah. Itu ada istilah tawaf tapi di mall. Karena Anda memutuskan di sini. Artinya apa? Sebelum ada sebuah perbuatan, pasti ada sebuah keputusan. Tidak ada perbuatan yang tidak ada keputusan kecuali itu aktivitas visualisasi itu merupakan refleks. Contoh berkedip, begitu ada mata. Jadi ada telunjuk. Nah, ini mungkin keputusannya secara otomatis, tetapi di luar itu overall. Anda secara sadar memutuskan. Saya sadar bahwa menunda mengerjakan tugas. Saya sadar sengaja menghindar dari masalah. Sadar sebenarnya. Maka kadang-kadang kesadarannya sudah disebut dengan sifat yang meringankan keputusan Anda. Ya karena saya diajak teman saya untuk belajar di mall, gak enak kan, sopir saya dan dengan itu. Sehingga pulangnya sampai jam 11 malam, padahal besok presentasi, aku sumpah. Siapa yang memutuskan untuk itu? Oke. Nah, keputusan itu letaknya di mana? Sumbernya di mana? Kalau letaknya keinginan, pikiran, perasaan, hati. Nah, apa itu? Ada satu istilah. Nah, ini yang menjadi topik inti dari pembicaraan saya sih. Saya adalah bahwa ada sebuah istilah yang selama ini disalah kaprahkan, bahkan oleh orang yang mentasbih dirinya sebagai seorang tikus. Apa itu? Baik. Coba, menurut ibu main apa? Sesuatu yang dipikirkan. Yang lainnya main. Sesuatu yang pikiran dan perasaan. Yang lainnya. Anda tahu dari mana bahwa main itu dalam pikiran dan perasaan? Membaca artikel. Kemudian bocoran. Dari mana? Tahu? Sama. Bagi yang belum membaca artikel, artikelnya siapa itu? Artikelnya yang berdiri di main selama ini banyak orang menyalah tafsirkan itu dengan hanya pikiran atau katakan pola pikir. Padahal kalau kita membaca di Oxford Dictionary yang Inggris, di sana jelas disebutkan bahwa main adalah elemen dari manusia yang membuat dia mampu menyadari dunia dan pengalaman dia, berpikir dan merasa. Di kamus Encarta yang itu dicantumkan pada sebuah buku tentang The Secret of Mindset, yang pembicara juga ada di ruangan ini, di gedung ini juga, itu jelas disebutkan sumber daripada pemikiran, sumber daripada ide yang membawakan pikiran, perasaan, ide, persepsi. Artinya apa? Selama ini main hanya, kalau kita baca kamus Indonesia yang itu saya cek aja, ya cuma pikiran, cuma pikir. Hanya itu saja. Main ini hasil ulapan dari pikiran dan perasaan.